Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir praktikum algoritma dan pemrograman. Sebelum masuk dalam materi, perkenalkan, nama saya Akhir Maulana, NPM saya 4524210008. Saya berasal dari kelas A, algoritma dan pemrograman Universitas Pancasila. Di sini ada materi yang akan saya sampaikan. Pertama selection, kedua repetition, ketiga array, keempat function, kelima string atau file, keenam selection sort descending. Yang pertama selection. Selection atau seleksi adalah proses pemilih solusi terbaik dari suatu masalah. Seleksi merupakan salah satu dari 3 struktur dalam algoritma bersama dengan sequence, urutan, dan repetition pengulangan. Selection dalam algoritma bekerja dengan melakukan pengujian untuk menentukan apakah hasil keputusan dapat diproses atau tidak dalam struktur pemilihan. Tidak semua baris program akan dikerjakan, melainkan hanya yang memenuhi syarat. Contoh algoritma selection adalah selection sort, yang merupakan metode pengurutan data dengan mencari nilai data terkecil dari data di posisi 0 hingga n-1. Materi kedua, repetition atau pengulangan. Repetition atau pengulangan dalam algoritma dan pemrograman adalah mekanisme yang memungkinkan instruksi diulang sampai koordinasi tertentu tercapai. Pengulangannya ini juga dikenal dengan istilah looping. Pengulangan memiliki beberapa manfaat, diantaranya memudahkan programmer membuat program, meminimalisir kesalahan, membuat program besar menjadi lebih sederhana, memecahkan program yang sulit. Pengulangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan struktur pengulangan dengan perintah. Struktur ini bekerja dengan mengecek nilai kondisi terlebih dahulu, apakah benar atau salah. Jika syarat terpenuhi, maka proses pengulangan akan terjadi, dan jika tidak, maka proses pengulangan akan berhenti. Materi ketiga ada array. Array disebut juga larik, adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan atau sederetan variabel yang bertipe data sama. Setiap variabel dapat diakses dengan menggunakan suatu indeks sebagai identitas atau alamat. Array adalah struktur data yang statis, artinya jumlah variabel harus diketahui sebelum dijalankan. Yang materi selanjutnya ada function. Function atau fungsi dalam pemrograman adalah blok kode yang melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil berulang kali dalam program. Fungsi memiliki beberapa karakteristik, yaitu memiliki nama unik, terletak terpisah dari bagian program yang menggunakannya, dapat menerima input dalam bentuk parameter, dapat mengembalikan nilai sebagai output, dapat dipanggil dari dalam fungsi lain. Dalam C++, fungsi adalah segmen kode yang menjalankan tugas tertentu. Materi selanjutnya string atau file. String adalah tipe data dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data teks. String merupakan kumpulan karakter yang dapat berupa huruf, angka, simbol, dan spasi. Untuk menandai awal dan akhir string, string harus diapit oleh tanda kutip, tunggal atau ganda. File dalam pemrograman adalah kumpulan data atau informasi yang disimpan dalam sistem komputer sebagai satu kesatuan. File dapat berisi berbagai jenis konten digital seperti teks, gambar, audio, video, atau kode program. Materi selanjutnya selection sort descending. Selection sort descending adalah algoritma pengurutan data dalam pemrograman yang dilakukan dengan cara mencari nilai data terkecil, kemudian ditukar dengan item pertama. Proses ini diulang hingga seluruh data terurut. Terima kasih untuk penjelasan materi ini, dan selanjutnya saya akan menjelaskan codingan yang telah saya buat. Ini adalah program yang telah saya buat. Di sini saya menuliskan include iStream.
fungsi dari include string ini untuk menggunakan string. String yang saya pakai adalah string akhir, string Maulana, dan string IT. Yang string ini berisikan tentang nama saya, npm, dan jurusan saya. Dan di sini saya akan membuat fungsi awal. Fungsi awal ini yang berisi tentang outputan awal yang akan berfungsi untuk sebuah judul pada menu utama nanti. Dan di sini ada menu utama. Menu utama adalah kita akan memanggil fungsi awal. Di sini ada kosata, integer total, ada integer UTS mau integer UAS. Ini adalah integer nilai total semuanya. Kemudian di sini ada array dari elemen ini tuh di atas. Jika nilai UTS saya lebih dari 90, maka saya akan dapat nilai A. Jika UTS saya 80, maka saya akan dapat nilai B. Jika UTS saya 70, saya akan dapat nilai C. Jika UTS saya 60, maka saya D. Jika UTS saya 50, maka saya akan mendapatkan nilai E. Ini adalah yang UTS, bagian UTS. Dan bagian UAS, jika UAS saya lebih besar daripada 80, saya adalah A. Untuk UAS 70, B. Nilai UAS lebih besar, lebih kecil dari 60, dapat C. Dan nilai UAS dan saya lebih kecil daripada 50 akan mendapatkan E. Dan yang bawah ini adalah judul lagi, tapi saya tidak menggunakan function. Tidak menggunakan string. Karena ini telah sama dengan function awal. Tapi saya tetap memakai string awal, string akhir, Maulana, IT. Terus masuk ke dalam repetition, perulangan di sini untuk menjelaskan angka-angka yang awal ini. Dan kemudian ada instruction short descending. Pertama, kita akan mendeklarasikan sebuah integer T. For T sama dengan 0, T kurang dari total min 1, T plus plus. Maka dia akan menampilkan nilai T. Lalu for-nya R sama dengan T, total R plus plus. N sama dengan nilai R, T sama dengan R min 1. Ini ada while T lebih besar dari sama dengan 0, nilai T kurang dari sama dengan N. Nilai elemen T plus 1 sama dengan nilai T min. Kemudian sini ada nilai T plus 1 sama dengan N. Lalu pada bagian akhir, kita akan melakukan pengulangan lagi untuk menampilkan nilai tugas perurutan descending, di mana for T sama dengan 0, T kurang dari total T plus plus, maka Anda akan mendapatkan nilai T, nilai T. Setelah code NDR selesai dan return selesai. Nah, kita akan masuk ke dalam running ya. Ini adalah yang masuk npm. Ini algoritma pemrograman, nilai UTS nya B, nilai 185, yaitu B, nilai UAS nya 93 berada nilai A. Ini penilaian tugas mahasiswa. Yang bagian tadi itu yang pengulangan dari bagian kedua ini yang tidak memakai function.
Dan ini tugas dan akhirnya seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke dalam algoritma dan pseudocode-nya. Ini program yang tadi yang telah saya buat, dan ini pseudocode-nya. Ini seluruh programnya sudah saya masukkan ke dalam file ini, dan hasil programnya seperti ini. Nilainya telah keluar, dan deklarasi variabel deskripsinya print-akhir, ini npm-nya, ini print informasinya, dan ini materi algoritma pemrograman. Deskripsi variabelnya totalnya ada kelas integer itu ada UTS, UAS, nilai total, dan ini deskripsi variabel ya. Dan ini adalah algoritmanya dari codingan di atas. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.